Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat kembali hadir dalam program Obrolan Budaya. Iya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Satu kehormatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memilih pakaian yang merupakan pakaian khas masyarakat Bangka Belitung digunakan pada ataupun dalam rangka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI untuk tahun 2022. Untuk itu malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan menghadirkan narasumber kita membahas tentang mendorong terwujudnya Perda Pakaian Adat Bangka Belitung. Dan juga akan kami perkenalkan narasumber malam hari ini yang sudah hadir. Yang pertama kami perkenalkan selamat malam untuk Pak Niko Plamonia Utama selaku Ketua Komisi 1 DPRD Bangka Belitung. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga narasumber selanjutnya ada Dr. Andes Ahmad Elvian selaku Sekretaris Lembaga Adat Melayu Provinsi Bangka Belitung. Selamat malam Datuk. Selamat malam. Iya. Iya, berikutnya ada Bapak Ian Sancin selaku budayawan Belitung. Selamat malam. Kabar baik Bapak? Baik. Alhamdulillah. Dan juga kita menghadirkan satu narasumber yang cantik jelita untuk malam hari ini ya. Ada Ibu Tri Cahya Karnawati, tetapi akrab disebut dengan Ibu Astari ya Bu ya? Iya. Oke, selaku rias pengantin modern dan juga modifikasi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah sahabat budaya dan juga kami perkenalkan kami berdua akan memandu acara obrolan budaya malam hari ini selama 60 menit ke depan bersama saya Rara dan juga saya Ega akan hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan. Baik, untuk pertama mengenai topik mendorong terwujudnya Perda Pakaian Adat Bangka Belitung. Ya, ini suatu kebanggaan untuk kita. Kemarin sempat ramai juga, heboh gitu ya. Gimana enggak gitu seorang presiden menggunakan pakaian adat khas dari Bangka Belitung ya, pada saat itu berwarna hijau, tentunya punya filosofi tersendiri juga ya, yang merupakan filosofi kesejukan, kemudian juga harapan dan kesuburan gitu ya. Nah, Pak Ahmad Elvian, kita pengen tanya nih ya, sebenarnya untuk baju adat Bangka Belitung itu ada berapa macam? Baik, baju adat itu kan ataupun busana adat itu adalah busana yang dikenakan oleh masyarakat Bangka Belitung dalam upacara-upacara adat ataupun upacara-upacara yang berhubungan dengan daur hidup atau life cycle itu, atau upacara-upacara yang juga busana yang digunakan pada upacara-upacara yang terkait dengan hal-hal yang sakral ya dalam kehidupan masyarakat di Bangka Belitung. Nah, jadi ada baju adat yang biasa, yang keseharian, yang umum dipakai. Kemudian ada juga baju adat yang digunakan pada saat upacara-upacara kebesaran, misalnya pada saat menjadi raja sehari kan. Sebenarnya itu baju raja kan, baju raja sehari. Itu baju pengantin biasanya. Ya. Nah, kemudian ada pakaian sehari-hari, tapi pakaian sehari-hari itu bukan pakaian adat. Jadi ada 3 lah busana secara umum ya, busana keseharian, busana adat untuk upacara, dan busana kebesaran ya pada saat acara-acara pernikahan. Itu yang disebut dengan baju pengantin ya, baju pengantin atau baju raja sehari lah, seperti itu. Nah, seperti yang dipakai oleh Presiden kita Pak Jokowi kemarin itu adalah baju raja sehari. Ya, baju pengantin. Ya, baju pengantin. Ya, raja sehari. Baju pengantin paksian laki-laki. Nah, orang di Bangka juga sering menyebutnya
cuntok paksian katanya. Cuntok kan. paksian. Kau pakai baju apa? Akad nikahnya, kawinnya pakai cuntok paksian katanya. Iya. Kan. Nah, yang dipakai Pak Jokowi itu ya baju pengantin laki-laki paksian. Nah, cuma kalau di Bangka sering juga disebut Bangka Belitung lah, Pak ya. Sering juga disebut baju merah. Baju merah ya, iya. karena warna yang umum dikenakan itu adalah berwarna merah. Oke. Karena untuk warna sendiri ada merah, ada ungu, Ya macam-macam. Ada Kalau hijau sekarang, juga. kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya pilihan warna, tetapi yang umum ya, yang pakemnya itu yang warna merah. Tapi nggak apa-apa gitu ya dengan Nggak apa-apa, nggak modifikasi apa-apa. terbaru gitu Iya. ya. Oke. Kan baju ataupun busana itu kan adalah salah satu bentuk evolusi kreatif manusia. Iya. Jadi semakin kreatif manusia itu semakin sering terjadi proses evolusi ya, perubahan secara mendasar tetapi perlahan lambat dia. Misalnya terkait dengan warna kan, agar lebih menarik lagi sehingga orang mau mengenakan baju pengantin paksian itu, ya kadang-kadang kan calon pengantin itu dia sudah memilih kan, saya pengen warna ini, pengen yang ini kan. Tergantung request Ya, juga request. gitu ya. Cuma kan pakemnya kan, jadi mulai dari bentuk baju, kemudian bentuk kain, bentuk sungkonnya, itu harus sesuai dengan pakemnya, dengan bentuk awalnya. Kalau warna sih sebenarnya tidak menjadi ya. masalah. Itu wujud kreativitas masyarakat Ya, Bangka itu. evolusi kreatif Evolusi. tadi ya, Luar dalam biasa. berbudaya. Tadi juga disebutkan ada 3 begitu ya Datuk ya, untuk keseharian dan juga kerajaan begitu ya. Nah ini ada penamaan tersendiri nggak untuk pakaian-pakaian adat kita ini Datuk? Baik, kalau yang keseharian kan biasanya kan yang dipakai sehari-hari orang ke kebun kan, orang ke ume, ke ladang, itu baju biasalah kan. Nah kalau yang baju adat yang umum itu yang kita sebut dengan baju kurung sebenarnya. Baju kurung itu ada 2. Kalau yang laki-laki baju kurungnya disebut dengan teluk belanga atau cekak musang. Itu yang umum kan. Kalau yang perempuan itu disebut dengan baju kurung panjang. Nah memang teluk belango itu kan 2 kata yang memang sulit kita memaknai padanannya kan. Teluk itu kan bagian dari air ataupun sungai ya yang menjorok ke darat ya. Sementara belanga kan itu wadah untuk memasak kan. Nah, tetapi itulah uniknya. Baju itu diberi nama teluk belango atau keluk belango karena lehernya itu ya. Leher itu berbentuk belanga atau berbentuk teluk atau keluk ya. Nah, sering juga disebut dengan baju berleher tinggi. Berleher tinggi atau cekak musang. Kan leher musang itu tinggi ya, tinggi, kerahnya disebut dengan cekak musang. Itu yang laki-laki kan, bajunya longgar, agar yang mengenakannya itu pikiran hatinya juga longgar, tidak sempit. Kalau sekarang kan selimpit kan. Nah, selimpit hati dan pikiran orangnya sempit kan. Ya. Nah, kalau kita kan longgar ya, agar hati dan pikirannya juga longgar. Nah, itu yang laki-laki ya, teluk belango atau cekak musang. Sebenarnya itu baju kurung. Kurung itu kan artinya mengurungi, melingkupi tubuh manusia dari cuaca, dari iklim, dari pandangan ya, pandangan. Jadi dikurung secara adat namanya kan. Kemudian dikukung secara sara.
Syara itu hukum-hukum agama. Artinya harus menutup aurat lah kalau laki-laki kan. Kalau yang perempuan disebut kurung panjang karena dia memang baik baju maupun kainnya juga panjang ya. Nah, di lehernya itu biasanya ada ikatan namanya ikatan tulang belut. Nah, ikatan tulang. Apalagi itu Datuk? Apalagi itu? Ya, ikatan tulang Istilahnya. belut. Jadi ketika perempuan itu menunduk kan Iya. terlindungi. Ketutup. Ya, tertutup ya. Dia sangat Santun menutup seperti ya, itu sangat ya. menutup mengurung tadi ya, mengurung auratnya seperti itu. Itu yang yang umum ya. Umum. Nah, ada keseharian, ada yang umum, kemudian ada yang upacara-upacara yang sakral yang sifatnya terkait dengan daur hidup, misalnya pernikahan ataupun perkawinan, karena dia menjadi raja sehari ya baju raja, baju kebesaran. Nah, itu yang kita sebut dengan baju pengantin. Iya, karena nggak dipakai tiap hari gitu ya. Iya, cuma Di di momen Bangka spesial. Belitung ini kan hebat. Karnaval itu semuanya jadi pengantin semua kan. Mau Jadi nyoba. raja saya lihat kan, memang hobi kawin mungkin ya orang Bangka Belitung kan. Nah, saya lihat karnaval itu Datuk Ian ya pakai baju pengantin semua kan. Nah, sebenarnya kan itu hanya dipakai ketika acara-acara yang sifatnya sakral ya, yang besar. Misalnya penobatan raja, penganugerahan gelar, pernikahan, itu silakan pakai baju yang dipakai Pak Jokowi itu. Iya. Baik, kita ke Pak Niko untuk di kesempatan kali ini berbicara terkait dengan topik kita mendorong terwujudnya Perda Pakaian Adat Bangka Belitung. Jadi ini pakaian adat khas Bangka Belitung itu sangat luar biasa sekali. Namun yang kita tahu artinya berkaitan dengan topik kita, untuk mendorong terwujudnya perda ini, perda kita berarti belum terbentuk begitu ya Pak ya. Nah, kenapa dirasa perda ini sangat perlu dibentuk khususnya untuk pengaturan pakaian adat khas Bangka Belitung Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Rara. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun berada. Sebuah kewajiban bersama kita ya. Bulan depan itu 22 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai sekarang kita belum punya perda baju adat. Ya. Jadi kalau orang bicara baju adat Bangka Belitung, yang mana? Kan tidak ada dasarnya. Ya. Iya. Ya. Ternyata bukan hanya baju adat, rumah adat pun kita belum punya. Dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan kebudayaan di Bangka Belitung. Yang baru kita selesaikan baru satu, bangunan berciri khas Bangka Serumpun Sebalai. Ya. Nah, dalam hal ini ada berapa pointing yang harus kita duduk bersama. Kalau masalah regulasi itu tidak sulit, Datuk, ya. Tidak sulit, Bang Ian, ya. Menyamakan persepsi itu jauh lebih sulit. Ya. Karena apa? Bangka Belitung itu sendiri memang ragamnya dari sejarahnya luar biasa. Di Bangka seperti apa campur tangan dari kerajaan-kerajaan yang ada pernah di Bangka. Di Belitung sendiri punya kerajaannya sendiri. Ya. Lalu masuknya yang lain-lain. Jadi ini perlu diskusi yang lebih jauh. Bagaimana kita duduk bersama. Kalau masalah regulasi, satu pansus 2 bulan 3 bulan kelar lah, ya. Tapi apakah itu benar-benar menjadi sebuah regulasi yang semua menjadi kebanggaan kita masyarakat Kepulauan Bangka Belitung? Ya kita ini sebenarnya rasa bangga menjadi orang Bangka Belitung ini sedang mungkin kita akan diskusi lah nanti Datuk ya. Kenapa? Buktinya menyebutkan Kepulauan Bangka Belitung pun kita masih susah. Padahal kita provinsi pertama di Indonesia yang memakai nomenklatur kepulauan. Tapi kemana-mana bubble gitu kan. Yuk mulailah kita dari langkah pertama, Kepulauan Bangka Belitung. Begitu dulu, nanti kita diskusi lagi. Oke, dan untuk saat ini ya berkaitan dengan perda tadi, memang untuk perda
penggunaan atau memakai baju adat ya. Sampai saat ini sudah sejauh mana wacananya dan kira-kira kapan akan terwujud? Oke, nanti pertanyaannya akan dijawab. Bikin penasaran kan Oke. begitu ya untuk sahabat budaya. Kita bakal lanjut lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Waktunya kentongan. Sebaiknya Anda tahu. Virus corona tidak menular melalui udara yang Anda hirup, melainkan melalui percikan air atau droplet terkontaminasi virus corona yang dengan satu dan lain cara berhasil masuk ke dalam tubuh. Umumnya melewati lubang hidung atau mulut Anda. Tangan Anda adalah pelaku utama yang bisa menyebabkan Anda tertular. Tangan yang fungsinya memegang memiliki kans besar terkontaminasi oleh droplet yang mengandung virus corona. Jika tangan tersebut kemudian menyentuh wajah, hidung, dan mulut, maka ini akan membuka peluang besar bagi Anda untuk terinfeksi. Sangat penting melatih tangan Anda untuk secara sadar ataupun tidak sadar supaya tidak menyentuh wajah Anda. Virus corona adalah jenis virus yang memiliki membran pelindung luar dari lemak. Virus semacam ini akan mengalami kerusakan jika terpapar air sabun. Oleh karena itu, biasakan diri mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah makan, dan sesering yang Anda anggap perlu. RRI Radio Tanggap Bencana. Sahabat budaya, pemirsa RRI Net, masih bersama kami dalam obrolan budaya kali ini. Baik, kembali ke Pak Niko nih, berlanjut dari pertanyaan tadi, gimana tuh Pak? Iya, jadi yang harus kita buat ya dengan bermacam budaya, bermacam ragam yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini, itu adalah sebuah konsensus. Karena provinsi ini baru berumur 22 tahun. Sedangkan budaya sudah beribuan tahun, ya. Iya. Jadi ini dipahami, kalau kita melihat baru 22 tahun. Jadi kalau kita semua menyatakan ini paling benar, ini yang paling pas, itu tidak bisa. Karena kita mesti mengambil sebuah konsensus bersama, duduk bersama, bersepakat bahwa inilah yang sekarang kita akui sebagai kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bisa namanya nanti baju adat serumpun sebalai, bisa dalam teknisnya ya. Bisa juga nantinya berkembang perdanya bukan hanya baju adat, menjadi perda kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung. Di situ bisa ada baju adat, bisa ada rumah adat, bahkan mungkin pemberian gelar adat mesti kita atur seperti apa. Jangan sampai jadi murahan gelar-gelar adat kita, ya. Ataupun proses pemberiannya pun mesti jelas seperti apa tata caranya. Karena kalau kita bicara gelar adat, itu gelar tertinggi yang mesti dalam suatu prosesi adat yang sudah ada tahap-tahapannya, ya. Nah, dalam hal ini kami dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya masih menunggu para datuk-datuk ini, ya. Yuk sama-sama. Kemarin kami terlibat di sebuah diskusi yang sangat menarik pada waktu kita menyelesaikan perda arsitektur berciri khas rumpun sebalai, ya. Dari situ terungkap bahwa kita belum punya perda baju adat, perda rumah adat, dan mungkin kita baru sadar kalau di gambar-gambar yang ditempel itu, kalau 34 provinsi, ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu rumah adatnya bukan rumah adat Bangka Belitung, itu rumah adat Belitung. Itu punya Belitung, ya sudah ada perdanya, ya, bukan punya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kami berharap dalam diskusi ini nantinya Datuk semua dari lembaga adat
silakan datang ke kami, Datuk. Kita diskusi atau berkirim surat untuk mendorong dibentuknya perda ini dan perda-perda lainnya yang menurut para datuk-datuk pemangku adat ini yang lebih paham. Nah, nanti secara regulasi sesuai dengan petugas legislasi kami akan masukkan itu ke dalam program perda. Nah, di akhir tahun ini kita sedang mempersiapkan program perda di bulan depan, Datuk. Untuk program perda 2023. Kalau bisa kita masukkan sekarang, kita bahas sekarang untuk naskah akademiknya, insya Allah tahun depan kita sudah mulai mengambil pansusnya dan bisa ketok insya Allah menjadi sebuah peraturan daerah. Gitu. Jadi untuk kapannya bisa dikatakan mungkin nanti di tahun 2023 gitu ya? Masuknya sekarang, sekarang di ya? akhir tahun, naskah akademiknya kita siapkan, kita akan bertemu dengan para datuk-datuk, akademisi semua, lalu di awal tahun depan, di masa sidang 321 bisa aja dimasukkan yang mana yang sudah siap untuk dibahas, ya mungkin satu masa sidang insya Allah selesai Datuk ya, insya Allah selesai gitu. Oke deh. Baik, tapi terkait dengan perda ini masih begitu ya, perda yang mengatur tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Bangka Belitung begitu ya. Nah, unsur-unsur yang diharapkan oleh dari Pak Niko sendiri begitu ya, pemerintah agar bisa terlibat di dalamnya, dan hingga sejauh ini tuh kendalanya apa sih Pak? Iya, seperti ini. Ada dua cara masuk untuk membuat perda. Pertama itu diinisiasi oleh eksekutif, yang kedua diinisiasi oleh legislatif. Legislatif itu bisa anggota dewan sendiri, bisa gabungan dewan, bisa dari AKD yang lain. Ya, nah kita sudah berapa kali minta, karena ini kan lebih baiknya dari eksekutif sebenarnya, karena eksekutif kan punya OPD teknis yang memahami budaya. Sudah berapa kali kita dorong, sampai sekarang sepertinya mereka belum siap. Ya. Nah, saya tadi mendorong langkah yang kedua dari inisiatif DPRD. Nah, inisiatif DPRD ini dasarnya bisa diskusi seperti ini, bisa juga surat dari LAM Serumpun Sebalai, bisa juga kawan-kawan datang silaturahim ke kita. Yuk, kami minta dorong nih. Nah, dari notulensi itu kami sampaikan ke Bapemperda untuk dimasukkan ke dalam proyek pembuatan peraturan daerah. Simpel kok sebenarnya. Dan ini udah harus 22 tahun. Iya. Seperti itu. Harapannya semoga bisa segera terrealisasi begitu ya Pak ya. Amin. Dan bisa jadi ini sebagai kado untuk hari ulang tahun kita nanti. Oke, dan tentunya juga apabila diberikan perda juga untuk anak-anak sekolah, kayaknya akan lebih antusias gitu ya, ada hari tertentu menggunakan pakaian adat. Nah, kita kembali ke Pak Elvian sejenak gitu ya. Pak Elvian, seandainya untuk perda ini diberlakukan ya, kira-kira baju yang mana yang akan digunakan oleh instansi ataupun pelajar nanti ya? Nah, nanti itu diatur di perda. Oke, terkait masih dengan penggunaannya ya. Ya diatur di peraturan daerah tersebut. Misalnya baju yang umum kayak teluk belanga atau baju cekak musang atau baju kurung panjang tadi, misalnya penggunaannya pada saat kapan, itu bisa diatur. Kemudian baju yang kebesaran tadi ya, baju raja tadi kapan dikenakan. Nah, kalau baju keseharian tidak perlu diatur kan, karena memang sudah menjadi busana keseharian. Kan yang disebut baju adat itu baju ataupun busana yang dikenakan sesuai dengan tata cara, aturan-aturan tertentu yang diatur oleh adat ya, oleh adat. Oke. Baik. Tadi juga Dato' Ahmad Elvian sudah menjelaskan terkait dengan baju adat khas dari daerah Bangka Belitung, yaitu baju mirah tadi begitu ya. Nah, kali ini kita ke Datuk Yang Sancin, berbicara terkait dengan pakaian adat khas dari Belitung. Kita serumpun, tetapi apakah iya serumpun ya, tetapi ada perbedaannya begitu. Apakah demikian, dan apa perbedaan yang sangat signifikan antara pakaian adat khas dari Belitung dan juga Bangka? Baik, terima kasih. Mengenang masa lampau, karena kita memang lahir dari masa lampau, kita berbudaya dari masa lampau.
singgungan tentang Belitung, tentu dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Kebudayaan Bangka Belitung yang tercatat sampai saat ini itu dimulai dari Kerajaan Balok. Iya, Kerajaan Balok. Nah, menyinggung tentang pakaian adat, tentu ada stratanya yang yang secara turun-temurun sampai sekarang itu masih tetap dapat kita pelajari. Ya, katakanlah misalnya kalau dari pakaian adat raja, tentu dipakai oleh raja. Pakaian adat Ngabehi tentu dipakai oleh Ngabehi. Pakaian adat keluarga bangsawan tentu dipakai oleh keluarga bangsawan. Pakaian adat batin tentu dipakai oleh para batin. Pakaian adat Melayu Belitung tentu dipakai oleh masyarakat Melayu Belitung. Nah, pakaian-pakaian adat ini sangat beragam sekali. Termasuk pakaian pengantin. Itu yang kita sebut pakaian adat pengantin. Tentu dipakai pada masa-masa pengantinnya. Kalau Belitung dikenal dengan pakaian adat sting namanya. Nah, sting ini diturunkan oleh raja berwarna kuning. Nah, sting itu bermula dari selendang. Jadi ketika orang dinikahkan, kemudian raja merestui, dia akan disunggupkan dengan sting itu, sting kuning. Nah, kemudian dipakaikan pakaian tertentu, pakaian pengantin. Boleh memakai pakaian kebesaran raja, diperbolehkan hanya 1 hari, maka disebut pakaian raja sehari. Nah, demikian juga kemudian ada pakaian-pakaian adat lainnya yang sekarang tumbuh, misalnya ada pakaian lembaga adat Melayu Belitung. Nah, itu seragam adat pakaian Melayu. Ya kan? Nah, yang saya tertarik itu adalah pakaian adat lembaga Melayu Belitung. Dia tidak mengambil pakaian adat yang di atas lebih tinggi. Dia memakai pakaian adat yang stratanya sama dengan mereka. Nah, pakaian adat yang dipakai oleh mereka adalah pakaian adat lurah. Di atas lurah ada demang, pakaian adat demang. Jadi pakaian hitam itu kancing 5 itu adalah pakaian lurah yang ada di seluruh Belitung. Nah, itu yang sekarang ini menjadi pakaian adat lembaga adat Melayu Belitung. Nah, jadi kembali ke pakaian ragam pakaian adat itu. Nah, orang-orang Belitung tentu saja sampai saat ini adalah mayoritas Melayu. Nah, mereka tentu saja memakai pakaian adat Melayu yang ada. Kalau pakaian Demang, karena Demang nggak ada lagi. Kalau pakaian batin, tentu batin sudah tidak ada lagi. Kalau bangsawan, ada keluarganya yang memakai. Kemudian raja sudah tentu tidak ada lagi. Nah, tetapi pakaian kebesaran mereka tetap masih ada di dalam dalam hasanah yang selalu kemudian ditampilkan dalam hari-hari tertentu. Itu tidak boleh sembarangan. Demikian. Nah, kembali ke pakaian adat yang kemudian ingin kita canangkan menjadi pakaian adat Provinsi Bangka Belitung. Nah, karena kita memiliki 2 pulau dengan dengan keragaman yang luar biasa itu, Rempun Bangka dan Rempun Melayu kemudian bersatu menjadi satu rumpun yang kita kenal dengan Serumpun Sebala itu. Nah, kita mendorong lahirnya pakaian adat yang kemudian akan kita ketengahkan dan kita tunjukkan kepada masyarakat luar yang ada di Nusantara. Bagaimana sih nanti pakaian adat yang harus kita tentukan secara bersama-sama menjadi komitmen kita bersama. Nah, dari semua nanti yang akan kita gali dan kita kaji kemudian kita teliti dan akhirnya kemungkinan akan kita sepakati secara bersama bagaimana bagusnya. Nah, itu adalah sebuah hal yang tidak sulit sebetulnya. Andai kata memang semuanya kemudian sudah kita angkat ke permukaan. Tinggal bagaimana kita menentukan hal tersebut. Nah, cuman kita
dari Belitung ya, dari Belitung tentu saja mendorong ini supaya ini tetap jadi gitu. Karena bayangkan saja sudah 22 tahun kita tidak memiliki apa-apa tentang itu gitu kan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang bagaimana pakaian adat yang ada di Belitung. Terima kasih. Oke deh, baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, nanti kita bakal lanjut lagi tentang obrolan budaya kita ya, terkait dengan mendorong wujudnya perda penggunaan pakaian adat di Bangka Belitung. Tetap bersama kami dalam obrolan budaya. Waktunya kentongan. Sebaiknya Anda tahu. Virus corona tidak menular melalui udara yang Anda hirup, melainkan melalui percikan air atau droplet terkontaminasi virus corona yang dengan satu dan lain cara berhasil masuk ke dalam tubuh. Umumnya melewati lubang hidung atau mulut Anda. Tangan Anda adalah pelaku utama yang bisa menyebabkan Anda tertular. Tangan yang fungsinya memegang memiliki kans besar terkontaminasi oleh droplet yang mengandung virus corona. Jika tangan tersebut kemudian menyentuh wajah, hidung, dan mulut, maka ini akan membuka peluang besar bagi Anda untuk terinfeksi. Sangat penting melatih tangan Anda untuk secara sadar ataupun tidak sadar supaya tidak menyentuh wajah Anda. Virus corona adalah jenis virus yang memiliki membran pelindung luar dari lemak. Virus semacam ini akan mengalami kerusakan jika terpapar air sabun. Oleh karena itu, biasakan diri mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah makan, dan sesering yang Anda anggap perlu. RRI Radio Tanggap Bencana. Baiklah sahabat budaya pemirsa RRI Net, kami kembali hadir dan akan melanjutkan untuk obrolan budaya kali ini. Iya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini kita ke Ibu Astari ini ya. Ibu Astari ini sahabat budaya atau pemirsa RRI Net adalah seseorang yang mendesain atau bahkan membuat pakaian yang dikenakan oleh Pak Jokowi kemarin ya, pakaian Paksian. Ibu, gimana perasaannya ketika membuat pakaian yang harus dikenakan oleh seorang presiden pada saat itu? Awalnya sih biasa-biasa aja ya. B aja ya. tapi agak deg-degan gitu. Deg-degannya ini masuk enggak ya dengan beliau? Kepake enggak gitu ya? Iya, dan masuk tidak dalam filosofi yang beliau, kan biasanya si pemakai itu kan akan mengungkapkan apa yang dia inginkan itu bisa dengan baju. Ya. Dan situasi dan kondisi sekarang itu mungkin Bapak juga akan menyampaikannya dengan baju atau busana yang dikenakan. Itu sih. Oke deh. Lalu seperti apa sih Bu sebenarnya proses pakaian yang Ibu 3D design kemudian dikirimkan sehingga lalu sampai bisa digunakan dan dikenal tidak hanya di tingkat nasional tapi bahkan internasional juga, dan Bangka Belitung tentunya menjadi besar begitu ya di mata dunia. Iya, awalnya saya memang ditelepon oleh Ibu Melati, mungkin sudah familiar semuanya dengan Ibu Melati Rosman Johan ya. Saya ditelepon itu, tolong buatkan desain baju ya gitu. Untuk siapa Ibu? Untuk rencana RI 1, tapi dirahasiakan dulu. Karena mungkin benar juga ya, belum tentu juga dipakai, dan saya rasa saingannya juga dari semua provinsi pasti akan mengirimkan. Nah, waktu itu saya juga menawarkan warna hijau itu agak ini juga ya. Kalau di luarnya mungkin dengan situasi sekarang yang diminta adalah kesejukan, kedamaian. Nah, itu gambaran itu harus terungkap gitu loh. Mungkin itu yang akan yang dikehendaki oleh Bapak si pemakai gitu pada saat itu. Nah, tapi beban juga apakah baju ini bertentangan atau tidak gitu. Karena kalau biasanya kalau dipakai seperti itu tuh modifikasi ya. Kalau untuk promosi segala macam, untuk acara-acara tertentu itu terlalu berat kalau memakai yang pakem.
Dan pada saat itu juga saya belum tahu itu nantinya akan dipakai pada saat sidang atau pada saat upacara. Kita kembali ke kenyamanan kan, kenyamanan si pemakai. Kecuali kalau ini nanti untuk outdoor, nah kita sudah tahu, oh yang seperti ini gitu. Jadi kita ambil jalan tengah sih waktu itu, nekat. Proses pembuatannya itu berapa lama? Fullnya 3 hari. Pemilihan warnanya kenapa memilih warna itu? Karena beliau menginginkan suatu kesejukan tadi. Ya. Begitu ya. Iya. Artinya pakaian adat itu yang harusnya memang di daerah kita itu kan pakemnya warna merah begitu ya. Yang identiknya ada modernisasi kah begitu di dalamnya karena ada perubahan warna tadi begitu? Karena warna hijau sendiri adalah warna khas Melayu ya, mungkin begitu ya, Datuk ya. Iya, kalau yang laki-laki kan di selempang dan di sungkonnya itu warnanya memang hijau. Jadi sebenarnya kan hanya penyesuaian warna saja. Artinya di hijau yang biasanya di mana? Di sungkon dan di selempang itu dipindahkan ke warna baju jubah itu ya. Oke, tetapi ketika digunakan oleh presiden ya, masyarakat awam mungkin ya, karena lah kebiasa melihat baju merah yang identik dengan Bangka Belitung, Merah memprek kok. Iya, banyak yang bertanya-tanya nih Bu, loh kok warna hijau sih gitu ya? Apakah itu juga sampai di telinga Ibu Astari? Sampai Gimana Bu? saya awalnya diam aja ya. Iya. Ini karena gini, mungkin yang mengatakan seperti itu awalnya kita ambil secara umum aja, tidak tahu prosesnya. Bagaimana dalam waktu 3 hari dan kita harus pandai-pandai membaca apa yang diinginkan si pemakai tadi. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita kasih merah, mungkin juga tidak akan dipakai. Iya, belum tentu gitu ya. Iya, yang penting pada motifnya itu masih motif yang dipakai Pak Sian. Makanya untuk sungkonnya, topinya itu kita sesuaikan, nggak mungkin hijau dengan hijau. Jadi dipakai warna emas. Jadi dari kedamaian akan menghasilkan sesuatu yang gemilang gitu, yang emas gitu. Setelah diproduksinya pakaian adat dengan warna hijau tadi, Ibu Tri, apakah ada yang kemudian merequest untuk minta dibuatkan sama begitu? Hukum alam ya. Ada begitu ya? Sore dipakai pagi ya. Sore itu sudah banyak yang minta untuk upacara besok pagi. Luar biasa ya. Tapi kan itu tidak ada, tidak mungkin gitu loh. Karena pertama yang pakai itu pesanan khusus. Terus kedua tidak mungkin dalam waktu singkat saya harus memproduksi banyak gitu kan, nggak mungkin. Dan itu handmade ya, untuk pengerjaannya itu payetnya juga tidak mudah, nggak bisa cepat. Ya itu, dan itu motifnya memang saya ambil juga motif pucuk rebung yang menggambarkan persatuan, kerukunan dan pertumbuhan tadi itu yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Oke, jadi nggak gampang loh ya sahabat budaya untuk membuat atau mendesain baju itu, harus ada filosofinya juga, dibuat dalam waktu 3 hari gitu ya, yang tentunya juga nggak tahu kepake atau enggak gitu ya Bu ya, deg-degsernya juga ada. Betul. Nah begitu dipakai gimana tuh? Oh ternyata dipakai sama presiden, gimana Bu? Perasaannya Bu? Awalnya saya jujur tidak tahu ya kalau dipakai. Karena malam itu saya masih ditelepon oleh Bu Mel, Bu Astari, mudah-mudahan ya Bapak mau memakai gitu, berkenan untuk memakai baju adat Bangka Belitung ya. Amin Ibu, insya Allah dipakai. Pada saat itu memang saya ada kegiatan Zoom yang saya tidak mantengin TV ya. Begitu saya dikirimin oleh teman, Mbak ini baju Astari bukan? Loh, ada tulisan TV apa gitu ya. Saya langsung buka TV. Oh iya ya Allah, Allah Akbar.
Wow banget ya Bu ya. Bahagianya Iya, luar yang biasa bantuin ya. saya tuh sampai teriak di belakang saya. Nangis-nangis gak tuh? Jadi haru ya. Ya jujur masyarakat Bangka Belitung tuh banyak yang terharu gitu ya melihat Presiden akhirnya menggunakan ataupun memakai pakaian khas Bangka Belitung gitu loh Bu ya. Satu Iya, kebanggaan Bangka Belitungnya bagi- itu loh yang. Iya, itu yang mahal ya Bu ya. Iya, betul. Oke, terkait untuk baju kerajaan, baju pengantin ya, dikaitkan dengan munculnya kultur ataupun budaya baru gitu ya. Ini Ibu selaku penata rias juga, apakah pada saat menerima contoh gitu ya, yang pengantin masih banyak yang request baju ini, atau mungkin karena kita lihat sekarang banyak yang requestnya mohon maaf ya baju India gitu kan, ya, ataupun mungkin baju daerah lain yang dari luar Luar dari Indonesia pakaian adat sendiri kita. itu. Iya. Gimana tuh Bu Astari? Apakah masih banyak peminat untuk menggunakan baju khas kita, pengantin kita, atau mungkin lebih ke daerah luar gitu? Requestnya. Nah, itu sebenarnya PR kita ya. Bagaimana supaya generasi muda itu mau memakai. Ya tadi itu dengan sentuhan modifikasi. Dan yang pakem itu ada pada saat sendiri memakainya. Kalau untuk uji kompetensi, karena kebetulan saya juga ketua TUK, tempat uji kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi itu memang yang diminta yang pakem, supaya dasarnya itu ada. Jadi kita memodifikasi itu tidak salah. Dasarnya ini loh, kalau dasarnya sudah kuat, nah memodifikasi kadang-kadang ada yang, ya maaf, pecuntok ya, yang memakai aksesorisnya aksesoris Jawa. Tapi bajunya ini Bangka. Iya, banyak seperti itu. Itu banyak. Ya ini sebenarnya mungkin PR juga ya Datuk dan Pak Niko, Bang Yan, ini mungkin bisa mengumpulkan para pecuntok kita yang benar tuh seperti ini. Nah kalau daerah itu sudah memakemkan, itu jangan kita pakai. Gitu. Mungkin memang kelemahan kita itu tidak ada pengrajin aksesoris ya. Kita masih import dari Palembang, dari Jawa, dan bahkan yang saya pakai kemarin itu buatan Palembang, Tanjung Batu ya. Itu saya memang biasa bikin di sana. Kebetulan saya menyimpan yang ada sepuh emasnya, dan itu ternyata sekarang juga mahal sekali untuk sepuh emas. Sebenarnya ini kesempatan buat kita untuk ini industri gimana Pak? Oh iya, Peluang industri. gitu ya? Iya peluang sebenarnya. Sebenarnya banyak, kalau kita lihat dari baju pengantin aja peluangnya banyak sekali. Sekarang juga sudah mulai memakai melati, roncean melati. Apa salahnya kita banyak tanah-tanah kosong itu melati itu. Saya memang suka ya, karena melati sendiri itu sebenarnya perlambang pengantin ya, suci, wangi, dan itu kepake semuanya. Dipotek, ditancepin aja udah hidup. Udah cantik banget ya. Itulah sebenarnya perlambang seorang ini ya, apa, pengantin, terutama untuk wanita, dimanapun harus bisa hidup. Iya. Selain tadi riasan yang ada di pengantin wanita, kalau untuk riasan wajahnya khusus untuk pakaian adat Bangka Belitung kita ini pakemnya seperti apa Ibu Astari? Kalau untuk ini ya, untuk apa ini? Untuk uji kompetensi atau untuk sebagai standar ataupun acuannya? Kalau dari suku Bugis kan ada riasannya tuh seperti apa, khasnya begitu. Kalau kita sendiri khusus Bangka Belitung tuh seperti apa? Kalau untuk riasannya itu esedonya pakai hijau. Iya, warna hijau yang dibaurkan dengan warna keemasan. Memiliki makna apa gitu dari riasan baju adat kita? Mungkin Datuk lebih paham ini. Oke, Saya mungkin takut Datuk salah. bisa Di sini ada menjelaskan Datuk di kembali sini. ya. Oke, kalau itu satu lagi Bu Astari, mungkin ada usulan apa yang dapat diberikan kepada Pak Ketua kita terkait untuk pembentukan perda budaya yang ada di Provinsi Bangka Belitung? Oke, nanti akan dijawab kembali lah oleh Ibu Astari ya setelah yang berikut ini.
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ya, makasih bersama kami dalam obrolan budaya kali ini. Dan juga sahabat budaya, pemirsa RRI.net, kita lanjutkan kembali terkait tadi usulan yang dapat diberikan oleh Ibu Astari, kemudian juga Datuk Ahmad Elvian serta Datuk Ian Sancin dalam pembentukan perda yang mengatur tentang kebudayaan yang ada di Bangka Belitung dan terkhususnya untuk pakaian adat ini. Silakan Ibu Astari. Bapak Ketua, sebenarnya saya tidak bukan kapasitas saya sebenarnya untuk usulan begini ya, cuman mungkin sebaiknya mungkin ada dua tadi seperti mungkin Pak Datuk tadi sudah sampaikan, ada yang resmi dan non resmi. Jadi yang resmi itu mungkin pada saat upacara-upacara tertentu, yang non resmi itu tergantung dari kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Karena saya juga sering mau pinjam baju adat gitu. Sewa baju adat apa ini, baju pengantin tapi dipakai pada saat karnaval, upacara. Tapi kalau saya mengingatkan, mereka nggak mau tahu gitu. Ini kan adat Bangka, iya memang adat Bangka. Gitu. Jadi mungkin nggak tepat gitu Bu ya. Iya mungkin Teluk Belanga yang kancing 3 ya Pak ya. Yang dari atas, yang ininya 3, 2 di atas ya. Kancing 5 itu mungkin yang non resmi ya, yang umum. Kalau dulu almarhum Pak Suhemi untuk baju bujang dayang itu ada 2 sebenarnya, resmi dan non resmi gitu. Tapi sekarang mungkin hanya 1 untuk bujang dayang. Nah ini mungkin Pak Ketua bisa ini nih. Saya sebenarnya kurang begitu paham, takut saya Pak. Takut saya menyampaikannya, bukan kapasitas saya. Baik, kalau dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, Datuk Ahmad Elvian? Saran saya yang pertama kan identitas provinsi itu harus jelas. Jadi identitas daerah, identitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu harus jelas. Nah, identitas itu kita perolehlah dari ide, gagasan, pemikiran, bisa sistem sosial, sistem perikelakuan, atau bisa dalam wujud budaya dalam wujud material. Material itu ya seperti rumah adat, pakaian atau busana adat, tarian adat. Itu kan identitas dalam bentuk material. Nah, itu harus kita bakukan. Jadi orang tahu, oh itu rumah adat Bangka Belitung, oh itu busana adat Bangka Belitung, oh itu tarian adat Bangka Belitung. Nah, identitas itu penting bagi provinsi ini karena menunjukkan dignity. Dignity itu kehebatan kita, kejayaan kita, menunjukkan keluhuran, keagungan kita sebagai provinsi. Bahwa kita ini adalah provinsi yang beradab. Ketika Jokowi menggunakan baju itu kan saya katakan
ini menunjukkan bahwa Bangka Belitung punya identitas budaya dan Bangka Belitung memiliki marwah yang luar biasa. Bajunya dipakai oleh presiden. Nah, ini tugas kita di provinsi kan, di DPRD yang melahirkan produk-produk hukum terkait dengan identitas provinsi kita. Jadi saya usulkan ya bisa melalui inisiatif tadi kan, bisa juga diperkuatlah di eksekutifnya, di dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Alangkah banyak kerjanya kan, akhirnya tidak terkerjakan satupun kan, saking banyak yang dikerjakan. Itu saja saran saya, terima kasih. Baik, lanjut ke Dato' Ian, mungkin seperti apa usulannya? Setelah kita mendapatkan bahwa perhatian Presiden luar biasa mengenakan pakaian adat Paksian dari Bangka Belitung, tentu saja kita harus membuat sesuatu hal yang lebih mendasar. Nah, dasar-dasar ini tentu saja yang harus kita angkat betul-betul memiliki identitas yang melekat sepanjang masa. Seperti yang dijelaskan oleh Dato' Elpian tadi, bahwa identitas tersebut sebetulnya sudah ada semuanya. Tinggal kita bagaimana menempatkan itu sebagai sebuah kesatuan yang utuh sehingga identitas itu menjadi sebuah identitas yang khas sebagai ciri negeri serumpun Sebelai dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau kita melihat lagi ke belakang bahwa sebenarnya adat istiadat yang memang terlahir dari negeri serumpun Sebelai ini, yang kita lihat sekarang ini, yang kemudian kita angkat ke permukaan sekarang ini, betul-betul sebenarnya sudah mumpuni sebetulnya. Nah, tinggal kita bagaimana mengukuhkan itu saja sebenarnya. Nah, tinggal kemudian kita membuat formulasi dari berbagai kalangan, ya kan? Nah, dari berbagai kalangan, apakah itu dari kalangan akademisi, budayawan itu sendiri, kemudian sejarawan, dan unsur-unsur lainnya yang lebih mendorong ke arah itu. Nah, jadi saya kira bahwa kita di sini sebenarnya hanya tinggal memberikan semangat sebetulnya untuk itu, ya kan? Pak Niko sebagai orang legislatif tentu saja akan mendorong ini sebagai sebuah momentum yang luar biasa. Nah, jadi intinya bahwa kita sepakat sebetulnya, bahwa 22 tahun negeri serumpun Sebelai pada tahun ini hendaknya terwujud adanya perda tentang adat istiadat. Amin. Demikian, terima kasih. Iya. Terakhir ini dari Pak Niko sendiri, harapannya untuk mewujudkan perda pakaian adat Bangka Belitung secara khusus. Iya. Terbukti semua kita cinta Kepulauan Bangka Belitung. Pasti ya. Terbukti kita bangga sebagai orang Bangka Belitung. Nah, rasa bangga ini kan yang harus menjadi sebuah identitas. Di saat orang Bangka Belitung tidak bangga lagi dengan identitas Bangka Belitungnya, ini menjadi masalah. Ironis gitu ya. Ironis. Tidak ada keturunan dari A, B, C, kok kawinnya pakai A. Iya. Ini kan ironis sebenarnya kan? Jadi pertanyaannya itu ya. Ya, hanya ikut mode-mode. Ini temanya apa gitu kan? Ya. Tapi sebetulnya ini, saya akan memohon nih kepada Datuk-Datuk 1-2 hari sampaikan surat tuh, ya, sampaikan surat secara resmi. Insya Allah kita akan segera perjuangkan karena ini identitas. Kenapa kancingnya 5? Ada cerita. Ada filosofi. Kenapa warnanya hitam? Ada cerita. Kenapa lam serumpun Sebelai pakai kuning? Kan ini raja di provinsi. Iya. Dan kita harus paksakan juga. Ada kegiatan-kegiatan nanti di Pansus dibicarakan. Seorang kepala daerah
wajib ditasbihkan secara adat. Wajib ditasbihkan secara adat. Nah, ini yang belum kita laksanakan. Sehingga kepala daerah kadang-kadang merasa dia bukan bagian dari adat. Tapi kalau ditasbihkan, Anda jadi bupati, wali kota, gubernur, ditasbihkan sebagai pemangku adat dengan cara-cara adat, terikat hukum adat, dengan ini aturannya, insya Allah semua akan bergerak. Dan orang Bangka Belitung punya kebanggaan dengan Bangka Belitung. Kita ketemu orang Bangka Belitung di mana aja pasti semua semangat. Udah tahu orang mana nih? Orang Mambalong, oh ya Belitung nggak? Oh orang Jebus, udah tahu orang mana? Kalau di Pangkal Pinang ketemu udah saling tegur. Tapi kalau di luar akan menjadi seperti keluarga. Jadi ini Perda harus segera kita kerjakan, laksanakan karena ini identitas dan marwah Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa ya, identitas itu yang utama tentunya. Dengan adanya perda ini semoga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini sebuah kebanggaan juga untuk kita untuk melestarikan budaya Bangka Belitung. Dan satu hal yang bisa kita tangkap dari sini juga untuk anak muda nih ya, ada peluang besar ternyata di sini. Jangan sampai kita nanti masih mengharapkan aksesoris pengantinnya dari luar gitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang tergerak hatinya untuk pemuda Bangka Belitung ya, membuka untuk diproduksi ya secara sendiri mandiri di sini. Luar biasa sekali. Baik, 60 menit sudah kami menemani sahabat budaya di obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, yaitu Ketua Komisi 1 DPRD Bangka Belitung, Niko Plamonia Utama. Terima kasih Pak Niko. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Sekretaris Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Ahmad Elvian. Terima kasih banyak Datu kehadirannya. Dan juga seorang budayawan Belitung, ada Datu Ian Sancin juga. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini ya. Dan juga Ibu Tri Cahya Karnawati ataupun akrab disapa Ibu Astari selaku rias pengantin modern dan modifikasi yang juga turut andil dalam membanggakan Bangka Belitung. Dan akhir kata kami berdua pamit untuk di kesempatan malam hari ini dalam obrolan budaya RRI Net. Saya Rara dan saya Ega. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari. Lestari.